Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Siaran Ramadan bersama Bu Hesti dan Mr. Ali. Yoi. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Mr. Alim? Apa ya Bu Hesti? Banyak sih sebenarnya topik yang bisa kita bahas, tapi mungkin bersyukur kali ya Bu, akan lebih menarik nih kalau misal kita bahas. Itu dia, karena terkadang hal kecil itu kita lewatkan, ya kan? Bersyukur itu semuanya harus dilakukan, baik itu dari hal yang paling kecil, bahkan sebiji zarah, betul? Ya, betul. Oke. Wah. Banyak nih kayaknya hal yang bakal kita obrolin nih ternyata. Betul. Nah, kalau dari Mr. Alim sendiri, apa sih bersyukur itu? Atau selama ini apakah sudah atau belum atau masih mengeluh? Bersyukur ya, kalau menurut saya yang dikatakan bersyukur itu menikmati apa yang telah kita dapatkan dengan sepenuh hati sih Bu Hesti itu. Dalam artian apa yang telah Allah berikan, apa yang telah kita dapatkan, itu semua kan niscaya semata dari Allah ya, gitu. Pastikan setiap orang, pastikan Allah akan memberikan kepada setiap orang itu rezeki yang sesuai dengan kadarnya. Ya, kita tinggal tergantung dari manusianya nih. Kitanya nih bersyukur apa enggak. Tapi kalau misalnya saya ditanya, saya bersyukur apa enggak? Kadang-kadang sih masih suka ngeluh sih Bu Hesti. Nah, manusiawi lah ya. Ya, karena memang manusia itu emang tempatnya salah ya. Betul. Nah, apa sih yang kadang ngebuat ngeluh lagi, apa ya? Apakah ini yang sudah saya lakukan ya Allah atau apa? Apakah ada sesuatu hal yang bikin Mr. Alim tuh ngeluh gitu secara nggak sengaja gitu, atau alam bawah sadarnya jadi mengeluh? Apa tuh? Kalau saya pribadi ya Bu, kayaknya mungkin kalau misalnya lagi di momen lagi capek-capeknya aja kali gitu ya. Ya namanya kita kan kehidupan pasti ada cobaan. Nah pas lagi di titik terendah biasanya sih akan mengeluh. Cuman balik lagi karena kita kan semua di sini beragama, kita tahu gitu kapasitas kita sebagai seorang hamba seperti apa. Disitulah nanti akan ada titik turn back pointnya gitu loh Bu Hes. Jadi kayak buat apa sih gue ngeluh gitu ya? Ya kan memang namanya kehidupan harus dijalani, disyukuri dan ditatap sampai benar-benar kita itu bisa mendewasakan diri kita. Menjadi pribadi yang lebih baik sih itu. Makanya itulah turn back point saya itu biar bisa struggling gitu. Struggling strong gitu ya. Kalau dari Bu Hesti sendiri gimana nih? Kalau saya itu sebenarnya hampir sama ya. Setiap orang pasti ada tuh pernah jenuh, ya kan? Terus habis itu lelah hayati gitu kan. Nah, tetapi setelah saya sharing biasanya itu setelah saya sharing dengan teman-teman saya yang ya probably yang in my age gitu ya, yang sama lah usianya sama saya, ternyata saya harus lebih bersyukur. Kadang pingin tenang aja tuh, ada orang yang pingin tenang sulit. Gitu. Kenapa tuh? Nah jadi ada nih teman saya gitu ya, dia punya anak agak banyak nih ya kan, kecil-kecil gitu kan, terus rame banget, kerucil gitu kan, yang satu kadang nangis lah, yang satu berantem gitu kan, perempuan sama laki-laki. Kadang dia suka miss gitu kan, kayaknya rasanya pengen teriak gitu. Terus di situ saya jadi merasa iya ya, ternyata ketenangan mahal juga gitu ya. Betul. Jadi dari situ saya merasa hal kecil ini nih, saya punya ketenangan, saya mesti bersyukur. Hal-hal kecil lah yang kalau kita misalnya saya pribadi istilahnya saya belum punya anak nih gitu, tapi ternyata kondisi yang ada di lapangan gitu, teman-teman saya yang anaknya banyak dan segala macam gitu, ternyata mau tenang, duduk, diem, cuma makan aja tuh ternyata dia susah gitu loh. Ternyata susah tuh, saya bilang ya begini ya ternyata bersyukur itu dari hal yang kecil. Betul. Sepele mungkin menurut orang tuh sepele,
apaan sih cuma makan doang gitu, tenang, apaan sih tenang gitu. Ternyata itu big point loh. Dia kadang kalau curhat itu teman saya sampai aduh kayak rasanya mau meledak gitu. Oh ternyata dari situ saya mendengar, mempelajari, dari situ saya kontemplasi diri. Oh ya alhamdulillah saya mungkin belum diberikan amanah ya kan. Nah mungkin untuk lebih memperbaiki diri gitu kan, supaya nggak ngeluh-ngeluh gitu untuk hal-hal yang kecil seperti itu sih paling kalau dari saya. Jadi karena ada teman saya yang istilahnya notabene di depan mata saya seperti itu, jadi saya bilang oh ternyata tenang itu kita juga mesti bersyukur ketika kita mendapatkan hal itu, seperti itu paling. Iya. Jadi kayak model ya perjalanan apa ya, perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Tapi kalau di prakteknya menurut Bu Hesti itu sulit nggak sih untuk kita bisa bersyukur dengan hal yang kecil itu? Itu sangat kayaknya sulit. Karena buat ya. saya sendiri pun sulit. Nah, sebenarnya berat gitu. Sulit. Kalau menurut saya ya itu kadang ya manusiawi ya, ego kita masih tinggi. Betul. Ya kan, kita maunya yang perfeksionis ya kan, ya kan. Terus habis itu maunya semua hal itu berjalan sesuai dengan porsi yang udah kita planning, ya kan. Sometimes pasti. Ya kan yang udah kita planning ternyata nggak sampai, ternyata cuma separuh atau bahkan nggak sampai separuh. Nah situ kita kesel sendiri. Padahal sebenarnya semua hal sudah digariskan ya. Udah ada garis takdirnya ya. Iya, ada garis takdirnya. Tinggal kan. Gimana kita menyikapinya aja sih sebenarnya itu. Iya, jadi sebenarnya ketika kita tidak bisa perfeksionis, tidak bisa menyelesaikan 100%, misalnya hanya bisa 30%, ternyata garisannya memang seperti itu ya. Kayaknya. Jadi ya itu. Nah, yang membuat Bu Hesti itu jadi legowo gitu. Legowo tuh apa ya? Menerima akan apa hasil yang didapat itu gimana Bu? Iya, karena kita harus melihat ke bawah ternyata. Lihat ke bawah. Ada apa tuh di bawah? Nggak ada pulpen. Oh, bukan di bawah situ. Pulpen, iya. Jadi ngelihat ke bawah. Jadi kalau yang saya lihat ya mungkin anak-anak Gen Z atau yang sekarang ini ngelihatnya, iya, ngelihatnya tuh ke atas. Oh, ketika sukses baru bisa bersyukur mungkin. Ngelihatnya dia punya ini itu banyak gitu kan. Nah di situ timbullah tuh rasa iri, terus ke diri kita sendiri, oh kok saya belum ya. Dari iri jadi pushing ourselves nggak sampai planningnya atau nggak sampai targetnya. Akhirnya jadi mengeluh, mental breakdown. Iya, mental breakdown dan segala macam. Padahal hal yang paling yang paling kecil, kita besok nafas aja itu udah bersyukur loh. Coba kalau nggak nafas besok meninggoy, ya udah kelar berarti. Selesai kan? Selesai. Apa target juga selesai ya gak? Nah itu dia. Jadi saya memposisikan diri, dulu saya tipikalnya mungkin kayak ambisius dan pengen semuanya on point gitu. Tapi setelah berjalannya waktu dan semua hal yang saya alami, jadi saya melihat ke bawah, oh ternyata ada ya orang seperti ini. Terus ternyata dengan banyaknya dia problem, ternyata dia masih bisa stand up. Saya bilang seperti itu. Jadi banyak lah yang harus kita syukuri. Yang nomor satu yaitu ketika saya bangun pagi, saya masih bernafas, itu nomor satu deh, alhamdulillah gitu. Jadi saya pernah belajar ya di info sama Pak Ustadz gitu kan. Jadi ketika bangun pagi kita ucap alhamdulillah. Betul. Dan pasti. Terus senyum itu mungkin kelihatannya bukan kayak kita senyum-senyum sendiri, tapi alhamdulillah ya Allah gitu. Ibaratnya bentuk kecil dalam mensyukuri hidup. Betul. Kan? Jadi ternyata itu tuh poin itu ketika kita bangun, alhamdulillah ya Allah saya masih bernafas. Nah itu tuh poin kecil itu ternyata bisa jadi trigger untuk hari itu bahagia gitu kan. Bahagia terus kita kayaknya legowo, lapang menjalankan sesuatu hal gitu. Pernah saya dalam posisi seperti itu ya. Perkara kecil lah, kalau kita guru banyak koreksian ya gak? Nah itu tuh. Jadi ketika itu selesai semua, nah saya pernah tuh satu hari tuh bahagia banget. Kenapa ya saya bahagia? Oh ternyata koreksian saya selesai semua. Tapi kalau belum selesai gimana tuh? Nah
Kalau belum selesai kan rasanya kayak ada bisul mau pecah, nggak pecah-pecah gitu kan. Nah, itu jadi bentuk tanggung jawab seperti itu. Jadi ketika selesai, alhamdulillah selesai ya Allah gitu kan. Nah, dari hal-hal seperti itulah. Jadi apa ya, banyak belajar juga, dan kan ada tuh di surat Ar-Rahman ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, itu poin bersyukur ada di situ. Diulang berapa kali paling? Berapa ya? Banyak kan. Satu surat itu kayaknya isinya tiap itu. Surat, iya. Ya, tiap ayat satu ayat tuh habis itu. Satu kan? ayat satu ayat itu lagi. Ya itu artinya sebenarnya sebagai pengingat ya, berulang-ulang, karena yang namanya bersyukur itu nggak bisa sekali dua kali, memang harus ada pengingat. Karena setiap hal-hal baik yang kita lakukan pastinya harus ada pengingatnya juga. Betul. Kenapa? Kalau misal tidak ada pengingat, tidak ada rem, khawatirnya hal-hal yang tadinya sifat itu baik malah jadi kebablasan. Nah, itu dia. Nah, itu deh. Mungkin untuk semua pendengar siaran Ramadan, kita bisa ingatkan juga ya. Ketika kalian bangun tidur nih ya, baik itu terus mandi. Nah, itu. Ya Kak? Iya. Lah, tapi terus mandi itu benar. Gimana kalau airnya mati? Kan repot juga. Nah, jadi setiap hal itu memang harus disyukuri. Ketika kita bangun, kita masih bernafas, kita harus bisa alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup hari ini. Terus habis itu ya lanjut deh kegiatan dan lain-lain. Itu sih kalau dari saya. Mr. Alim, closing statement. Closing statement. Apa ya? Kalau saya sih pertama kali belajar yang namanya bersyukur itu, kalau saya sih melihat dari hal-hal yang ada di sekeliling saya sih, Bu Esti ya. Kenapa? Kalau misalnya dibilang apa yang saya mau itu tidak terwujud, pasti ada. Ya. Setiap orang pasti ada kayak gitu. Tapi terkadang saya berpikir kayak, buat apa sih kayak saya sesali gitu loh. Toh hal-hal yang tidak bisa kita dapat itu adalah hal yang lumrah. Dan kita harus banyak yang namanya mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan aja sih. Iya, betul. Gitu. Kalau kita tidak dapat ya sudah, barangkali mungkin kita bisa mendapatkannya melalui orang lain. Rezekinya orang lain, karena kan rezeki kita kan nggak hanya berasal dari internal pribadi kita. Betul. Gitu. Bisa jadi dari orang-orang atau kerabat di sekitar kita. Bisa gitu. Ya. Nah, disitulah kayak misalnya kalaupun ada hal yang tidak kesampaian, selalu saya kayak berdoa, ya Allah kenapa ini nggak kesampaian? Jawabannya adalah itu bukan hakmu, itu bukan milikmu. Tapi bagaimana kalau misalnya saya bisa mendapatkan hal yang saya inginkan, biasanya adalah melalui teman-teman kerabat terdekatnya saya. Itulah kayak prosesnya kita ketika kita sudah mensyukuri apa yang ada, kita bersabar dan pasti akan ada pertolongan lanjutan pasti dari Allah. Itu yakin banget sih saya sih hal-hal kecil kayak itu begitu. Memang harus diterapkan ya. Jadi memang setiap hal kecil bersyukur, terus habis itu bersabar, karena itu temenan itu. Itu temenan. Satu paket ya, tuh. Syukur, sabar ya kan. Terakhir ikhlas. Nah, itu susah itu ilmunya. Yang lebih susah lagi adalah untuk bisa qanaah. Nah, itu dia. Merasa cukup nih dengan apa yang telah kita dapatkan. Oke, mungkin itu aja kali ya Pak Alim ya. Jadi intinya teman-teman semuanya bersyukur itu bukan hanya dari materi ya. Ketenangan spiritual itu juga harus kita syukuri. Betul. Kita besok masih hidup, membuka mata dan bernafas juga itu harus disyukuri. Betul. Ya kan? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kayak lagunya Opik. Bisa? Yang mana? Bisa. Ya, gimana? Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Oke deh, paling mantap, luar biasa. Setiap nafasku, seluruh hidup. Lupa. Semoga diberkahi Allah. Oke. Insya Allah setiap hal baik yang kita lakukan, yang kita amalkan, insya Allah akan menjadi amal baik ya buat kita. Iya, amin. Amin. Oke, ya Allah, semoga Ramadan tahun ini kita mendapatkan banyak pahala dan keberkahan ya, pastinya. Bersyukur terus-terusan ya kan, setiap menit, setiap detiknya. Betul. Oke, jangan luar lupa biasa. Puasanya harus full. Nah, ini. Jangan ada yang batal ya. Oke, anak itu soleh aja. Soleha harus kuat. Ya, oke, itu aja teman-teman dari siaran Ramadan. Kita pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.